يا خجلاتي يوم الحساب من ناقدي يوصي علي صلي. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu a'malan hasanatan fatas'adul malaikatu bi suhufin mukhattamah fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah fa innahu lam yurid bima fiha wajhi thumma yunadil malaikah uktubu lahu kadza wa kadza fayaqulun ya rabbana innahu lam ya'mal syai'an min dzalik fayaqulullahu ta'ala innahu nawahu. Artinya sesungguhnya hamba itu melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Misalnya sembahyang itu amal baik, sembahyang berjamaah amal yang baik. Lalu para malaikat naik dengan membawa lembaran-lembaran amal yang dicap, lalu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini catatan amal si fulan, ya Allah, dia sembahyang zuhur berjamaah, dia sembahyang asar berjamaah. Maka dia berfirman, limparkan ya Tuhan lembaran amal ini, buang lembaran amal itu, karena sesungguhnya ia tidak menghendaki keridhaanku dengan apa yang ada di dalamnya. Ini ada ikhlas gitu Tuhan, buangnya itu. Kemudian dia Allah memanggil malaikat, oke Tuhan, tulislah begini baginya ini dan ini. Oke Tuhan, tulis pencuri, tulis ingin itu penipu. Lalu para malaikat berkata, sesungguhnya ia tidak berbuat sedikit pun dari yang demikian itu. Ya Allah, dia kadang mencuri, dia di masjid sembahyang zuhur berjamaah, Jumat berjamaah, kadang mencuri. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia telah meniatkannya. Mulai rumah sudah berniat hendak mencuri di masjid, hendak menipu di masjid. Malaikat menulis coba ini sembahyang berjamaah, tapi Allah menulis hatinya. Bukan sembahyang ditulis Allah, tapi dia sebagai penipu, karena dia mengetahui hati hamba-hambanya. Sungguhnya ia tidak berbuat sedikit pun dari yang demikian itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia telah meniatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nasu arba'atun rajulun atahu Allah azza wa jalla ilman wa mala fahuwa ya'malu bi ilmihi wa ma bi malihi fayaqulu rajulun law atani Allah Ta'ala mithla ma atahu la amiltu kama ya'mal fahuma fil ajri sawa wa rajulun atahu Allah Ta'ala malan wa lam yu'tihi ilma fahuwa yatakhabbatu bi jahlihi fi malihi fayaqulu rajulun law atani Allahu mithla ma atahu amiltu kama ya'malu fahuma fil wizri sawa. Artinya manusia itu 4 macam, yaitu seorang laki-laki yang diberi Allah Azza wa Jalla ilmu dan harta, lalu ia beramal dengan ilmunya pada hartanya. Dia kaya dan punya ilmu, lalu dia bisa mengelola kekayaannya dengan ilmu agama. Lalu laki-laki lain berkata, seandainya Allah memberi kepadaku seperti apa yang diberikan kepada orang itu, niscaya saya beramal sebagaimana ia beramal. Maka keduanya dalam pahala adalah sama. Dan seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Ta'ala harta tetapi tidak diberi ilmu, lalu ia bertindak dengan kebodohannya pada hartanya, lalu laki-laki lain berkata, seandainya Allah memberi kepadaku seperti apa yang diberikan kepada orang itu, niscaya saya berbuat sebagaimana ia berbuat. Maka keduanya dalam dosa adalah sama.
Apakah kamu tidak melihat bagaimana laki-laki itu bersekutu dengan orang itu dengan sebab niat? Dengan sebab niat sama dapat pahala, dengan sebab niat sama mendapat dosa. Orang ke masjid sembahyang berjamaah, nang saya kong berjamaah ke masjid lillahi ta'ala biasa, bayar untung habis. Nang saya kong berjamaah di masjid tapi dengan niatnya ada di dalam hati. Andai kata nang jadi imam ini nang Rasulullah, maka alangkah bahagianya aku mengikut dengan Rasulullah. Nah, dapat pahala mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena niatnya. Nang saya kong udah terpikirkan itu. Dapat pahala 27 berjamaah. Ada nang saya kong berpikir, majakannya Rasulullah nih hidup jadi imam sembahyang berjamaah, aku ikut jadi belakang sidin. Alangkah nikmatnya, alangkah senangnya sembahyang di belakang Rasulullah. Nah, luar biasa pahalanya orang sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena perbedaan niat, pahala pun yang didapat akan berbeda. Begitu pula hadis Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada perang Tabuk, maka beliau bersabda, Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghizul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasa illa syarikuna fi dzalik wa hum bil madinah. Qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah walaisu ma'ana qala habasahumul uzru fasyariku bihusnin niyat. Artinya, ujar Nabi kita, sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum. Ini Nabi bersabda waktu beliau dalam peperangan Tabuk, tempat yang jauh dari Madinah. Ujar Nabi, di Madinah itu ada beberapa kaum di mana kita tidak menyeberangi suatu lembah dan kita tidak berjalan dengan suatu perjalanan yang dapat memarahkan orang-orang kafir, dan kita tidak mengeluarkan perbelanjaan, dan kita tidak tertimpa kelaparan, melainkan mereka bersekutu dengan kita pada yang demikian itu. Ya, Nabi di Madinah ada orang-orang saudara-saudara kita yang dapat pahala seperti kita, padahal mereka kada umpat menyeberang lembah, kada umpat berjalan, kada umpat susah payah, tapi pahala mereka tinggal di Madinah sama dengan pahala kita perang Tabuk ini. Mereka sahabat bertanya, bagaimana demikian wahai Rasulullah? Bagaimana bisa wahai Rasulullah? Kita lapah berperang di Madinah dapat pahala lah, sedang mereka tidak bersama kita. Rasulullah SAW bersabda, mereka ditahan oleh uzur. Mereka uzur. Andai kata kalau ada uzur, mereka pasti umpat. Andai kata mereka kalau ada sesuatu masalah, mereka pasti ikut berperang bersama kita. Tapi karena mereka sakit, ada mereka mengurus orang nang garing, ada yang mengurus itu, sehingga kadang-kadang umpat kita, tapi niatnya tetap umpat kita. Nah, maka mereka bersekutu dengan sebab niat yang baik. Dengan sebab niat yang baik. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Artinya, barang siapa berhijrah untuk mencari sesuatu, maka ia bagi sesuatu itu. Lalu seseorang laki-laki berhijrah, kemudian ia mengawini seorang perempuan dari kami, maka ia disebut muhajir Ummi Qais. Laki-laki ini hijrah ke Madinah karena tunangannya Ummi Qais hijrah ke Madinah. Hendak ada umpat hijrah, tia tunangan hijrah, umpat juga ke Madinah hijrah, sampai di Madinah kawin lawan tunangan. Jadi pada akan orang inyan itu menghijrahi Ummi Qais ngarannya. Bukan hijrah ke Madinah, kada hijrah kepada Ummi Qais.
Begitu pula dalam hadis bahwa seorang laki-laki terbunuh fisabilillah dan ia dipanggil qatilul himar, orang yang terbunuh karena keledai, karena ia memerangi laki-laki lain untuk mengambil harta salapnya dan keledainya. Orang yang dibunuh di jalan keledai ngarannya. Lalu ia terbunuh atas demikian, maka ia disandarkan kepada niatnya. Dalam hadis Ubadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghaza wa huwa la yanwi illa iqala falahu manawa." Artinya barang siapa berperang sedang ia tidak berniat kecuali tali pengikat, maka ia memperoleh apa yang diniatkan. Yang dalam perang itu ada harta yang disebut ghanimah, ada harta yang disebut ngarannya salab. Salab itu adalah harta yang ada di tubuh orang kafir. Misal orang kafir memakai gelang jam, orang kafir beutas, orang kafir beikat pinggang, orang kafirnya bakuda, orang kafirnya bepedang. Berhadapan lawan kita, kita bunuh orang kafir itu. Nah, seluruh harta yang ada pada diri orang kafir itu ampun kita. Itu ngarannya salab. Nah, jadi sebagian orang Islam ada yang maunting namanya orang kafir nang tasugih itu ditanginya. Nah, karena utas kiri kanan, gelang jam macam-macam di tangan banyak. Nah, jadi itu ngarannya orang nang berperang karena itu. Nah, kalau dalam peperangan itu kita dapat kebun, dapat gedung, dapat macam-macam, nah itu ngarannya harta ghanimah, harta pampasan perang. Kalau dalam tubuh orang kafir itu ngarannya harta salab. Ubay berkata, saya meminta tolong kepada seorang laki-laki yang berperang bersamaku. Lalu ia berkata, tidak, sehingga kamu memberi upah kepadaku. Maka saya berikan upah kepadanya. Lalu saya sebutkan demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, laisa lahu min dunyahu wa akhiratihi illa ma ja'alta lahu. Artinya tidak ada baginya dari dunianya dan akhiratnya selain apa yang kamu jadikan upah baginya. Nah, upah itu bang sudah. Diriwayatkan dalam cerita-cerita Bani Israel bahwa seorang laki-laki berjalan di bukit pasir dalam keadaan lapar. Lalu ia berkata dalam dirinya, jikalau pasir ini makanan, niscaya saya bagikannya di antara manusia. Maka Allah mewahyukan kepada nabi mereka, katakanlah kepada laki-laki itu bahwa Allah Ta'ala telah menerima sedekahmu. Dia mensyukuri, Allah mensyukuri niat baikmu, dan dia memberimu pahala apa yang jikalau ia adalah makanan lalu kamu menyedekahkannya. Nah, ini niat. Nah, kemudian telah mendatang dalam hadis yang banyak diantaranya